Dia minta tolong saya ngomong, ibu ini mati ndak, hidup ndak. Jadi orang yang suka nyumpain itu kena kutukan juga. Oh, jadi kalau nyumpain juga dapat balik umpan kayak oke. Kan upah dosa adalah maut. Iya, benar. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Bilangan 23 ayat 23. Nah, ini Pak. Sudah, oke. Ini ayat saya bertobat. Oke. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya dikata pada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaibannya diperbuat Allah. Amin. Dikatakan tidak ada mantra dan tidak ada apa? Tenungan. Nah, mantra di sini, mantra itu adalah kekuatan gaib mistik. Nah, tenungan itu bisa bicara tentang sumpah serapah. Oke. Nah, dan Alkitab berkata bahwa tidak ada mempan terhadap Israel. Kata Israel itu bicara tentang umat Allah, Ya. umat Elohim. Dan kita adalah umat Elohim, umat Tuhan, umat perjanjian baru. Amin. Jadi tidak ada mantra atau tenungan terhadap kita orang percaya. Amin. Nah, arti tenungan di sini adalah sumpah serapah. Nah, kita akan bahas hal ini. Oke. Nah, suatu kali mereka itu mengajar tentang tenung. Tenung. Sumpah serapah tadi. Bagaimana menyumpahin supaya terjadi. Nyumpahin sampai jadi. Jadi, kamu pernah mendengar yang namanya itu dadi geni, ludah menjadi api. Karena kakek saya ini kalau ngutuk orang lumpuh, besok lumpuh. Nah, langsung, apa itu kakek? Rahasianya itu apa? Lidah ini ada kuasa, ada kekuatan. Oke. Nah, bagaimana kekuatan ini bisa digunakan? Kamu harus tahu rahasia ini. Ingat, manusia diciptakan. Ya. Ingat, dan manusia itu kekuatannya ada di mana? Nomor satu adalah di batin. Nomor dua ada di mulut. Dan yang ketiga indera yang menyusul. Ya. Langsung dia beritahu. Tapi kamu saya ajar tentang kekuatan yang ada di mulut. Karena kekuatan yang di mulut ini lebih bahaya daripada yang di indera yang lain. Maksudnya gimana kakek? Ingat, kamu akan saya beritahu suatu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun di dunia. Ya. Hanya bisa dibatalkan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi ingat, kalau hanya asal mengutuk tidak bisa. Menenung seseorang harus punya satu alasan yang kuat. Kutuk tanpa alasan tidak bisa. Oke. Maka Alkitab berkata bahwa kutuk ada di rumah orang-orang fasik. Benar. Ya. Betul? Betul. Suatu kutukan terjadi kalau, ingat nomor satu, ada alasan yang kuat. Oke. Kalau hanya latah bicara, kamu gini, kamu gini, kamu gini, Oke. tidak bisa. Sang kakek saya ngomong, kenapa waktu itu saya kutuk lumpuh? Karena dia nantang saya dan saya kan tidak tahu apa-apa, ditantang bertaruh. Ya. Berarti ada alasan yang kuat, yaitu apa? Kamu mau berbuat jahat. Ya. Nah, makanya saya kutuk lumpuh jadi. Oke. Pertama, harus ada alasan yang kuat. Oke. Kedua, posisi marah. Orang kalau marah bisa kena kutuk. Bukan. Jadi kalau mengutuk itu harus posisi marah. Oke. Kalau posisi tenang-tenang aja enggak bisa. Oke. Maka disebut api. Ya, lidah adalah api itu Iya. Yakobus. Wah, Ya kan? Ada ayatnya juga. Iya kan? Ya. Lidah ini seperti api. Ya. Api yang kecil bisa menghanguskan hutan. Benar, Yakobus 3 ya. Dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Maka di pom bensin tertulis dilarang merokok. Betul? Betul? Betul. Api itu kecil. Yes. Nah, dan kedua adalah amarah. Amarah. Ya. Ketiga adalah spontan. Spontan. Jadi kalau ngutuk mikir dulu, tidak bisa. Tiga, spontan. Spontan.
Jadi bukan dipikir direkayasa. Ya. Keempat, setelah alasan yang kuat, spontan, marah, yang keempat, depan muka. Oke. Nggak bisa ngutuk lewat handphone dan WA. Nah kalau itu namanya gedumel, diucapkan. Iya. Nah, dan yang kelima, harus mengalami keempat salah satu posisi. Oke. Posisi yang pertama, lebih tua dan berhubungan darah. Keluarga berarti. Keluarga bisa saling ngutukin. Orang tua ngutuk anak jadi. Oke. Itu. Oke. Anak ngutuk orang tua batal. Oke. Kenapa? Buat anak nyumpahin sampai ngelundung mati juga ndak bisa. Iya. Karena anak lahir dari orang tua. Iya. Oke. Nah, yang berhubungan darah dan lebih tua. Oke. Makanya hati-hati mulut seorang ibu. Kalau dia ngutuk anak jadi. Oh wow. Oke. Makanya suatu pernikahan tanpa seizin orang tua, Oh. pernikahan itu pasti banyak masalah dan trouble. Banyak sekali masalah yang ada. Oke. Kenapa? Misalnya gini, nikah diam-diam orang tua tidak dikasih tahu. Iya. Saking marahnya orang tua berkata, tanpa restuku kalian tidak bahagia. Jadi. Oh gitu, Pak. Jadi. Oke. Alasan yang kuat. Oke. Hormatilah orang tuamu. Hormati orang tua, iya, benar. Makanya kita ini sama orang tua. Iya. Wow. Ini sama orang tua. Penting jangan melawan. Iya. Apalagi mengutuk. Iya. Buat ngutuk model apapun batal. Iya. Karena ada aturannya di sini. Iya. Nah, walaupun ngutuk tidak bisa. Karena posisi lebih tua. Hubungan darah. Iya. Orang tua, anak. Oke. Nah, ada satu kejadian ya. Iya. Makanya, dan ini berlaku juga dengan kakak adik. Oh, saudara juga bisa. Ya. Oke. Jadi suatu kali ada suatu keributan tentang warisan. Warisan. Ya, itu banyak terjadi sekarang. Jadi gini, ibu ini buta huruf. Dia tidak bisa tidak bisa tanda tangan, hanya bisa cap jempol. Ya. Jadi tanda tangan tidak bisa, hanya bisa cap jempol. Ya. Punya anak 4. Ya. Anak pertama laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki, keempat laki. Bungsu itu dekat sekali dengan ibunya. Karena dia itu dekat dengan ibunya. Suatu kali ibunya ini, makanya orang mendapat warisan banyak itu kebanyakan yang tinggal satu rumah dengan orang tua. Ini pengalaman. Iya, Pak. Omong-omong diajak ke notaris. Nakalan, Pak. Setelah itu kan ibu ini tidak tahu, bukan buta huruf, ngecap terus. Dan jadilah akte jual beli, AJB, akte jual beli. Iya. Berarti bukan hibah, Iya. bukan warisan lagi, langsung jual beli Iya. ke si bungsu. Padahal si bungsu tidak ngeluarin uang, Lu. cap gitu. Nah, San kasih kwitansi cap jempol lunas gitu. Astaga. Oke. Langsung yang bungsu kaya, kakak-kakaknya 1 meter pun tidak dapat. Wow. Saking marahnya si sulung, dia datengin gini, kamu makan harta itu di depan muka, kamulah yang paling miskin di antara seluruh keluarga, terkutuklah kamu. Marah, emosi, alasan yang kuat, lebih tua, lengkap ini. Begitu disumpahin sama kakak sulungnya, jadinya gimana? Gimana? Nggak sampai 5 tahun, warisan 5-10 tahun habis. Dan si bungsu paling miskin di antara keluarganya. Wow.
kutuk itu ada. Iya. Disitulah kakek saya memberitahu saya, lidah ini ada kekuatan. Iya, benar. Jadi kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Iya. Alasannya apa? Ingat, si bungsu jahat, curang. Betul? Betul. Betul? Iya. Betul? Iya. Marah, emosi, Benar. spontan, depan muka, jadi. Oke. Yang kedua, ingat ya, Iya. kedua, kedudukan lebih tinggi. Makanya orang untuk presiden tidak bisa, Iya. posisi lebih tinggi. Maka raja bisa mengutuk seseorang. Iya. Nah, Iya. pendeta ngutuk jemaat jadi. Hati-hati. Harus hati. Nah, saya memberkati, nggak mengutuk. Jemaat ngutuk pendeta batal. Oh, haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Elisa, benar. Waktu di Karmel, Oh iya, there we go. anak-anak kecil ngatain dia apa? Botak, botak, botak. Iya. Anak-anak ini kurang ajar. Iya. Seorang nabi dipanggil botak-botak. Oh, haleluya, Lah. haleluya. Dalam nama Yesus. Botak, udah botak, kepanasan. Kan kasihan si Elisa udah kepanasan, kepalanya botak. Terusan apa yang terjadi? Dikatain botak-botak sama anak-anak kecil. Dan ingat, Elisa mengutuk demi nama Tuhan. Iya. Dan beruang keluar mencabik-cabik anak-anak itu. Kedudukan lebih tinggi. Gitu. Ingat itu. Iya. Guru ngutuk murid jadi. Guru pun bisa. Oke. Tapi tanpa alasan Tanpa tidak alasan bisa. Oke. Dan harus diucapkan posisi marah. Kalau posisi tidak marah, haleluya, tak kutuk kamu, tidak bisa. Nggak bisa. Iya. Harus ada ini. Ada lagi, Iya, Pak. ini kejadian. Iya. Ibu mengutuk anak. Ibu ini kalau marah itu ngutuki anaknya. Anaknya sampai mati kecelakaan. Oh iya, bisa sampai segitu ya? Karena ngutuk anaknya, kamu mati tabrakan gitu. Oh iya. Susan, anak-anaknya banyak kena musibah semua. Ada satu yang bertobat. Saya ajar cara kamu mutuskan itu. Nah, ini saya baru mau tanya. Nanti saya beritahu Iya. cara memutuskan kutukan itu. Hanya anak satu itu yang lolos, perempuan. Iya. Dia menikah dan punya anak ya. Dia minta tolong saya. Saya ngomong, ibu ini mati ndak, hidup ndak. Jadi orang yang suka nyumpain itu kena kutukan juga. Oh, jadi kalau nyumpain juga dapat balik umpan kayak oke. Kan upah dosa adalah maut. Iya, benar. Saya ngomong, ini kalau saya batalkan semua kutukannya, dia udah waktunya berangkat. Iya. Jadi sebelum saya doakan, tolong keluarga rundingan dulu. Lah kita kan harus berhikmat juga. Nanti habis saya doa dia mati, saya dituntut gimana? Nah waktu itu dia ngomong, satu keluarga ngomong, baik Pak Daud, kami memang ingin supaya dia waktu dipanggil Tuhan. Saya doa untuk membatalkan kutukan ibu ini, semua kutukan ke anak-anaknya, baru ibu bisa meninggal. Itu kejadian. Ingat, yang kedua, guru mengutuk apa? Murid. Jadi, Iya. nah, jadi kedudukan lebih tinggi itu ada. Ada satu kisah nyata. Repotnya orang Kristen lagi deh. Ada seorang bapak orang Kristen. Dia minta tolong nemuin saya dan saya layanin. Jadi ceritanya gini. Bapak ini dipercaya sama bosnya. Bosnya ini masih muda. Nggak taunya bapak yang Kristen ini, makanya harus bertobat ya. Korupsi. Haleluya. Agama kan tidak menjamin seseorang itu bertobat atau tidak. Benar. Itu tergantung dirinya. Iya. Apa yang terjadi?
bapak ini korupsi banyak banget sampai bosnya miskin, bangkrut habis. Ya. Apa yang terjadi? Bosnya ini ngomong, terkutuklah kamu, kemanapun kamu pergi kamu pasti miskin, uang korupsi yang kamu makan pasti habis, dan dimanapun kamu kerja ditolak. Ingat, sopir ngutuk bosnya kurus ndak bisa, tambah gemuk. Selama terima gaji ndak bisa ngutuk. Itu rahasianya. Bosnya ini tidak pecat dulu, dikutuk dulu baru dipecat. Dan apa yang terjadi? Habis. Bapak ini datang ke tempat saya kebaktian, Pak Daud, bagaimana melepaskan kutukan itu? Ya. Kedua, kedudukan lebih tinggi. Yang ketiga, yang kedua adalah kedudukan lebih Tinggi. Pertama apa tadi? Pertama marah. Bukan. Pertama adalah yang berhubungan dengan darah. Oh, darah ya. Kedua, kedudukan lebih apa? Lebih tinggi. Tinggi. Yang ketiga, karena ketidakadilan. Ketidakadilan. Oke. Saudara pernah dengar Chris Ken Arok? Siapa, Pak? Chris Ken Arok. Oh, iya. Dalam sejarah, Ken Arok ingin menjadi raja, tapi tujuannya adalah apa? Dia itu pertama ingin punya istri, merebut istri orang namanya Ken Dedes, Oke. istri dari Tunggul Ametung. Oh iya, iya. Betul? Masih ingat? Betul, betul. Iya. Ken Arok mabuk kepayang dengan Ken Dedes. Iya. Dia pergi ke tempat seorang empu gandring. Bu, tolong bikinkan aku pusaka yang hebat, gawat kaliwat-liwat. Udah gawat lewat-lewat lagi. Oh, yang pokoknya pusaka yang sakti, gawat kaliwat-lewat itulah. Baiklah, untuk bikin keris sakti itu tidak mudah. Iya. Sang empu bertapa dulu, nunggu apa? Meteor jatuh. Kan dari meteor itu jatuh. Karena datang, udah datang tuh? Belum, baru nunggu meteor. Berbulan-bulan keris yang dipesan itu belum jadi. Suatu kali udah mau jadi, Ken Arok nemui empu ini. Bu, mana keris pesanan saya? Ken Arok, ini pusaka yang sakti yang saya buat dengan olah batin. Wah, dia ngomong gitu. Coba lihat kerisnya empu. Boleh dicoba ndak empu? Boleh, tusukkan sendiri. Ken Arok menusukkan pusaka itu ke sang pembuatnya. Udah tidak dibayar, dibunuh lagi. Tapi sebelum sang empu mati, dia berkata, Ken Arok, kamu membunuh aku dengan pusaka itu. Kamu dan anak cucumu mati dengan keris itu. Ken Arok berhasil menjadi raja Singosari. Tapi ingat, seorang raja itu kan sakti. Seorang raja itu punya kekuatan. Tapi apa? Tidak bisa membatalkan kutukan sang empu. Ya. Ken Arok dibunuh sama Anusapati, anak tirinya. Dengan pusaka apa? Pusaka itu. Keturunan Ken Arok mati dengan keris yang sama. Ya. Artinya apa? Sehebat-hebatnya dia Ken Arok jadi raja, punya penasehat spiritual apapun, tidak bisa membatalkan kutukan empu gandring. Ingat, ketidakadilan. Ya. Ada satu cerita lagi. Ini kisah nyata. Ada suami yang selingkuh, tapi pinter, ndak ketahuan. Udah selingkuh ndak ketahuan. Istrinya tahu, tapi selalu nyangkal. Wah, berzinah tahu, tapi ndak ada bukti gitu loh. Iya. Saking marahnya istrinya di depan suaminya, terkutuk kamu.
nanti kamu kena penyakit rojo singo. Apa itu, Pak? Penyakit kelamin. Oh. Dikutuk gini. Nggak lama suaminya kena penyakit kelamin, rojo singo, mirip sipilis itu loh. Iya, iya. Apa yang terjadi? Istrinya datang ke saya. Pak Daud, gimana mbak talinya ini? Aku takut ketularan. Ketidakadilan. Ingat, ketidakadilan. Jelas? Darah, posisi lebih tinggi, ketidakadilan. Ketidakadilan. Makanya warisan-warisan yang mendapat dengan cara tidak adil. Tidak adil ya. Nah, tanah warisan itu jadi kutukan. Oh gitu, Pak. Makanya terciptalah rumah angker. Oke. Apalagi sumpah-sumpahan di tanah itu. Wis tanah itu jadi masalah. Waktu ribut warisan itu. Oh, jadi saudara yang ribut warisan harus hati-hati ya. Jangan ya. Oke. Yang keempat, kutukan dukun. Dukun pun ngutuk harus ada alasan. Nggak bisa mau bikin bangkrut orang, nggak bisa. Alasannya ada. Contohnya seperti ini. Oh ya. Jadi dukun misalnya, si A punya pegawai si B. Iya. Si B dirikan perusahaan sendiri menjadi saingan. Si A marah, pergi ke dukun, sumpahin si B, jadi. Tapi ada kelemahannya. Kalau orangnya suka nolong, suka memberi, ndak bisa dikutuk. Nah itu. Makanya saudara jangan pelit-pelit. Jelas? Jelas. Jelas? Nah, jadi misalnya si A punya toko, rame. Si B buka toko juga, tapi menghancurkan harga, ngejeloki harga. Apa yang terjadi? Si A akan marah, pergi ke saya, suruh ngutuk, jadi. Pak Daud yang dulu maksudnya, bukan sekarang kan? Dulu. Oh dulu iya. Itu sebelum saya bertobat. Iya, nanti dipikir ada yang. Wah, enggak. Datang ke saya sebelum bertobat. Iya. Jadi. Oke. Nah, itu namanya kutuknya adalah kutuk serapah orang-orang kuat. Iya. Nah, kutuk ludah api. Nah, cara membatalkannya. Nah. Pertama, kalau itu orang tua, yang bisa membatalkan adalah diri orang tersebut di dalam nama kuasa Yesus Kristus. Amin. Demi nama Yesus, doanya seperti ini. Ingat saya semua. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Segala kutuk sumpah serapah Ada kutuk sumpah serapah. orang-orang kuat. Orang-orang. Kutuk ludah api. Kami hancurkan. Kami hancur. Kami batalkan. Kami batalkan. Putuskan. Putuskan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan. Hancurkan. Kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Ya. Cirinya ada. Kalau saudara kena kutukan itu, hari, jam, tanggal, waktu dikutuk tidak bisa lupa seumur hidup. Karena itu ditanam dalam roh. Pak, kalau saya lupa berarti lolos, Belum kena. tidak kena. Iya. Iya. Nah, dan yang membatalkan ini adalah diri orang tersebut. Diri orang maksudnya orang yang kena kutuk. Iya. Iya. Dalam namanya doa tadi. San fokuskan wajahnya. Iya. Misalnya ngutuk orang tuanya, waktu dia batalkan fokuskan wajah orang tuanya. Iya. Pak udah mati gimana? Ya batalkan aja, tapi tidak usah di kuburan, Ya. kurang kerjaan. Jadi batalkan, putuskan. Dalam hidup ini ada waktunya itu kita tidak usah banyak mikir, Iya. tapi percaya engkau sudah bebas. Amin. 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 Suatu kali saya pernah diajar guru saya Ya. ilmu ngambang di atas air. Oh, walk on water. Namanya ilmu tapak banyu. Oh iya. Saya kan umur 9 tahun. Saya ngelihat saya tidak bisa berenang. Ini di sungai ini. Nanti kalau saya tenggelam gimana? Ya. Saya kakek saya ngomong, kamu percaya sama saya? Percaya. Jalan. Dia ngomong sama saya, kamu ndak usah bertanya. Yang penting kamu lakukan. Lakukan. Kamu percaya saya tidak bunuh kamu? Percaya. Ya. Kamu percaya saya tidak mencelakain kamu? Ya. Percaya. Ya. Kamu percaya? Ya. Jalan. Ya. Mantra dikasih, tek,
cetek bisa. Guru saya ngomong, kalau kamu belajar kekuatan gaib Ya. dengan inimu, kamu gagal. Maka disebut olah batin itu dari sini. Di situ saya baru mengerti. Setelah saya bertobat sama Tuhan, ndak usah banyak ribet, Yes. percaya saja. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Misalnya Nah, gini, Iya, gimana Pak? Tuhan berfirman pada waktu Yesus disalib, dia berkata apa? Sudah selesai. Selesai, ya. Ya sudah, itu percaya. Ya, amin. Ndak usah bertanya doktrin ini, lama-lama edan dewe. Penting dalam hidup ini percaya. Amin. Yesus berkata segala kutuk, dia berkata apa? Sudah selesai. Amin. Nah makanya saya kalau doktrin ya, doktrin itu untuk pribadi, Ya. supaya kita tidak goyah, Ya. bukan didebatkan di mensos. Ya, benar. Tapi kalau ingin debat itu di seminar di sekolah, Di seminari sekolah, benar. tempatnya jangan di mensos. Yes. Jadi Benar. supaya tidak di batu sandungan. Ya. Jadi kalau saya firman Tuhan itu adalah untuk dipercayai, Yes. bukan untuk didebatkan. Yes, setuju. Jadi kalau saudara tanya bagaimana supaya bebas, satu Percaya. percaya. Yes.